Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia akan memaparkan atau mempresentasikan hasil tugas kami mengenai LK 4.2. Izin memperkenalkan diri, saya Berliana Ratri Suci dengan NIM A1D1255057 sebagai pemateri, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama aku Mikael Lumbantorwan dengan NIM A1D12052. Perkenalkan, nama saya Fitriana Aziza dengan NIM A1D125122. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Florenza dengan NIM A1255155. Perkenalkan, nama saya Melda Hutagalung dengan NIM A1D1255137. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan atau menjelaskan penjelasan tentang tugas LK 4.2. Saya izin untuk menampilkan layarnya. Di sini saya akan memaparkan mulai dari yang bagian A. Yang bagian A itu ada tahap-tahap. Tahap-tahap yang pertama itu tahap mendengar. Dari video yang tertera di LMS, saya mengambil jawaban. Tahap mendengar itu peserta didik mendengar cerita tentang kura-kura, lambat, dan interaksi dengan hewan lain. Anak-anak juga mendengar nyanyian, suara binatang, percakapan, dan narasi. Kemudian ada tahap memahami. Tahap memahami itu di mana anak-anak mulai memahami isi cerita, bahwa kura-kura sering diejek karena jalannya lambat. Lalu muncul ayam hutan yang bijak untuk memberikan solusi dengan lomba. Kemudian ada tahap menginterpretasi. Tahap menginterpretasi di sini dalam video itu, saya mengambil kesimpulan kalau peserta didik menafsirkan makna cerita, bahwa setiap hewan memiliki kelebihan masing-masing. Kecepatan bukan salah satunya hal penting, dan kura-kura lambat karena rumahnya ada di punggung. Kemudian ada tahap mengevaluasi. Tahap mengevaluasi, di sini anak-anak melihat sikap hewan-hewan lain. Mereka bisa membedakan mana sikap yang baik dan mana sikap yang buruk. Kemudian yang terakhir ada tahap menanggapi. Menanggapi di sini, peserta menanggapi dengan menirukan suara hewan, menjawab pertanyaan guru, serta menyampaikan pendapat, melafalkan narasi, menirukan dan mendiskusikan. Mereka juga memberikan kesimpulan cerita dengan kata-kata sederhana. Kemudian ada bagian atau poin B. Poin B di sini yang menjadi objeknya itu guru, di mana ada poin yang pertama atau ada yang pertama itu pre-listening. Pre-listening di sini guru memulai dengan pengantar berupa lagu tentang kura-kura agar anak-anak tertarik dan siap menyimak. Guru juga mengenalkan kosakata seputar hewan. Kemudian yang kedua itu ada listening. Listening sendiri dibagi menjadi dua. Ada extensive listening, di mana anak-anak mendengarkan cerita secara keseluruhan, lalu menjawab pertanyaan umum, seperti siapa tokoh utama, atau urutan hewan yang ditemui kura-kura siapa saja. Yang kedua itu ada intensive listening. Intensive listening itu guru memberikan pertanyaan detail mengenai mengapa kura-kura berjalan lambat, atau bagaimana ayam hutan menyelesaikan masalah. Kemudian ada poin terakhir yang namanya post listening. Post listening itu guru mengajak siswa menganalisis bahasa yang digunakan. Guru juga menghentikan video di bagian tertentu untuk meminta anak-anak mengulang kata atau menirukan suara hewan. Kemudian, strategi apa sih yang paling cocok digunakan untuk guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut? Yang saya simpulkan atau pendapat saya itu adalah strategi membaca. Karena apa? Karena membaca sendiri itu alasannya video yang ditayangkan merupakan sebuah cerita fabel tentang kura-kura dan hewan lain. Kemudian bercerita juga membuat anak-anak lebih mudah paham mengenai alur, tokoh, serta menangkap pesan moral dalam cerita. Kemudian menurut penelitian,
Penerapan strategi bercerita terbukti dapat meningkatkan keterampilan menyimak siswa sekolah dasar karena mengajak anak-anak untuk mendengarkan, memahami, mengingat, dan menceritakan kembali isi cerita. Dan kemudian strategi ini juga memungkinkan interaksi aktif. Guru juga mengajak siswa menirukan suara binatang, menyanyi bersama, atau mengulang kata-kata penting sehingga mereka terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan, yakni dengan menggunakan strategi bercerita, anak-anak tidak hanya berlatih keterampilan menyimak, tetapi juga berlatih daya ingat, pemahaman, serta apresiasi terhadap isi cerita. Strategi ini paling sesuai diterapkan pada pembelajaran menyimak fabel kura-kura yang lambat dalam video tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mengizinkan untuk rekan-rekan saya memberikan pendapat lain atau jawaban lain versi kalian masing-masing. Baik, saya izin menambahkan jawaban versi saya sendiri. Yaitu A. Proses menyimak peserta didik di rumah. 1. Tahap mendengar. Peserta didik menangkap bunyi, suara, intonasi, dan kata-kata yang diucapkan dalam video. Pada tahap ini mereka fokus mendengar tanpa memikirkan makna lebih jauh. B. Tahap memahami. Setelah mendengar, peserta didik mulai mengenali kosakata, struktur kalimat, dan intonasi. Mereka mencoba menghubungkan bunyi dengan arti kata sehingga pesan mulai jelas. C. Tahap menginterpretasi. Peserta didik menafsirkan maksud dari pembicara. Mereka tidak hanya memahami arti kata per kata, tapi juga konteks, emosi, atau tujuan dari ujaran. D. Tahap mengevaluasi. Peserta didik menilai isi peran. Apakah informasi yang disampaikan logis, relevan, atau sesuai dengan pengetahuan mereka sebelumnya. E. Tahap menanggapi. Peserta didik memberikan reaksi, bisa berupa jawaban, komentar, atau catatan. Respon ini bisa berbentuk lisan maupun tertulis sesuai instruksi guru. B. Pembelajaran menyimak oleh guru. Pre-listening. Guru memperkenalkan kosakata yang penting dalam video agar peserta didik tidak kesulitan saat mendengar, misalnya menulis kata kunci di papan tulis dan memberi contoh penggunaannya. Listening. Extensive listening. Siswa mendengarkan video secara utuh, kemudian menjawab pertanyaan umum tentang isi video. Misalnya siapa tokohnya, apa temanya. Intensive listening. Siswa mendengarkan ulang bagian tertentu dari video, lalu menjawab pertanyaan detail. Misalnya, apa alasan tokoh melakukan sesuatu, bagaimana reaksi tokoh lain. Post listening. Guru mengajak siswa menganalisis bahasa dari video, seperti struktur kalimat, ungkapan yang digunakan, atau tata bahasa tertentu. Kemudian guru menyetop video pada bagian tertentu dan meminta siswa mengulangi kalimat atau kata kunci untuk melatih. Strategi pembelajaran menyimak yang paling tepat dari daftar strategi. Strategi menyimak berulang sangat tepat digunakan. Alasannya, video berisi bahasa sehingga siswa perlu